Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Para ilmuwan top dunia, faktanya nih, meskipun udah pakai satelit radar tercanggih, tapi tetap gak bisa ya menemukan jawaban kenapa struktur raksasa ini ada di bumi. Nah, hari ini kita akan bedah beberapa mega proyek kuno yang paling membingungkan dalam sejarah itu. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 7. Katshabib. Ada tembok kuno sepanjang 150 km di gurun Yordania dan sampai detik ini gak ada satupun yang tahu siapa yang bangun, kapan dibangun, dan juga buat apa dibangun. Namanya adalah Katshabib. Jadi batu ini pertama kali ditemukan sama seorang diplomat Inggris bernama Sir Alex Kirkbride pada tahun 1948 lalu waktu dia tuh lagi terbang di atasnya ya guys. Nah waktu ditelusuri sebenarnya dia tuh udah bingung banget sih, soalnya kok tembok itu membentang tanpa tujuan jelas ya. Mau dibilang untuk ngamanin kota, tapi kok tingginya cuma sekitar 1 meter. Jadi mustahil kan ini tuh untuk menahan pasukan, dilangkahin aja bisa. Alhasil sampai sekarang para ahli cuma bisa berspekulasi aja, dimana ada yang bilang kalau tembok itu hanya penanda batas lahan antara petani lokal sama kaum nomaden yang tinggal di sana, ataupun tanda jalur perdagangan kuno ya. Tapi tetap aja kan, siapa coba yang segitu niatnya untuk menyusun batu sepanjang 150 km cuma untuk menandakan ini lahan gue? Dan masalahnya nih ya guys, kenapa nggak ada satupun catatan sejarah yang nyebutin sih? Nomor 6. Piramida Zawiat al-Aryan. Gak selamanya ya, Mesir tuh identik sama piramida Giza aja. Soalnya kalau pergi ke daerah Zawiat al-Aryan, di situ ada piramida yang belum selesai alias bentuknya cuma seonggok batu yang kemungkinan besar merupakan landasan piramida. Kayak begini nih guys bentuknya, tapi di sekitarnya pun juga ada lokasi aneh yang mirip nih seperti parit nggak selesai gitu. Nah walaupun kalian udah tahu informasi ini, tapi sayangnya nggak bisa langsung didatengin sembarangan ya. Soalnya, situs yang dikenal dengan nama Piramid Baka ataupun Big Heris ini udah masuk ke kawasan pangkalan militer Mesir. Bahkan, para peneliti pun perlu minta izin ke beberapa atasan dulu kalau emang mau datang dan juga meneliti batu bertumpuk itu ya. Jelas, keputusan ini sebenarnya tuh aneh banget karena biasanya pemerintah Mesir mau pamerin soal artefak zaman dulu yang mereka punya ya guys. Dan waktu peneliti pertama kali berhasil turun ke ruang bawah tanahnya, peti mati raksasa seberat puluhan ton itu ternyata kosong melompong dong. Gak ada mumi, gak ada harta karun, apalagi prasasti. Makanya sampai detik ini alasan kenapa proyeknya tuh ditinggalkan masih menjadi misteri besar. Nomor 5. Lingkaran batu Senegambia. Ngomongin lokasi lingkaran batu, orang-orang mah taunya Stonehenge di Inggris doang kali ya. Padahal aslinya nih ada lingkaran batu Senegambia yang tersebar di wilayah Senegal serta Gambia loh teman-teman. Nah tapi alasan kenapa 1000 lingkaran batu yang tersebar di sepanjang area sejauh 350 km itu nggak terkenal, sebenarnya gara-gara nggak ada yang tahu fungsinya buat apa sih. Diperkirakan batu ini dulu dipakai untuk acara sakral manusia pada zaman dulu. Dan ini juga bukan dibangun dalam semalam ya, tapi pelan-pelan selama 1500 tahun dari sekitar abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-16. Dan walaupun ada bukti kuat kalau area ini ada hubungannya sama fungsi pemakaman karena ditemukan sisa-sisa jasad manusia di sekitarnya, tapi secara detail tuh masih gelap gulita banget ya guys. Tapi disinilah misterinya tuh semakin dalam. Di beberapa titik ditemukan kuburan massal dengan jasad yang seakan dilempar berantakan, bukan dimakamkan berapi. Apa yang kejadian di situ nggak ada yang tahu. Apakah ulah wabah, perang, ritual, nggak ada yang tahu ya. Yang lebih bikin merinding adalah masyarakat yang bangun semua ini sudah hilang. Mereka bukan nenek moyang penduduk yang tinggal di sana sekarang dan mereka nggak ninggalin satu pun tulisan. Nomor 4. Newgrange. Waktu ngeliat gunungan rumput yang satu ini, jujur, aku sih terpukau banget. Kayak bangunan modern gitu gak sih? Padahal aslinya, gunungan makam bernama Newgrange di Irlandia ini umurnya tuh jauh lebih tua daripada Stonehenge yang ada di Inggris loh. Terus di bagian atas pintu masuknya tuh ada bagian arsitektur yang disebut roof box, dimana ini tuh bukan cuma hiasan doang, tapi dirancang pakai perhitungan astronomi yang super presisi pas hari titik balik matahari musim dingin.
Jadi selama 364 hari setahun, celah ini tuh diem aja. Tapi pas pagi di titik balik matahari musim dingin, hari terpaling pendek, sinar matahari masuk persis lewat celah itu lalu mengalir nembus lorong 19 meter dan nerangin ruang paling dalam selama 17 menit. Dan ingat ya, ini dirancang tanpa logam, tanpa roda, dan juga tanpa tulisan. Gila ya, kok orang zaman dulu udah bisa mikirin efek visual secanggih ini sih? Para peneliti sepakat kalau fungsi Newgrange ini melampaui sekedar makam biasa. Cuma kalau ditanya dari mana asal-usul budaya makam lorong ini tuh dari mana, mereka tetap masih bingung banget ya teman-teman. Nomor 3. Aula misterius di Abydos. Terkenal sebagai aula misterius di Mesir, kuil Abydos yang dibangun sama Firaun Seti I ini sebenarnya dipakai sebagai kompleks pemakaman untuk Seti I dan juga keluarganya. Bahkan seiring berjalannya waktu, kuil ini dipakai untuk ritual juga ya. Loh, kalau kayak gitu, kenapa aula ini mau aku bahas ya? Kan udah tahu tuh kegunaannya. Nah, jawabannya karena bangunan ini digosipin punya ruang bernama Nubuat Osiris, di mana nubuatnya tuh dipakai untuk meramal seorang raja bernama Osorkon suatu hari bakal memerintah Mesir. Bener-bener bingung banget kan? Udah gitu, bangunan aulanya pun nggak seperti aula zaman dulu ya, dimana biasanya tuh ada artefak, ada altar, alas patung, atau sistem drainasenya juga. Makanya peneliti zaman sekarang agak kebingungan nih sama fungsi asli aula ini tuh buat apa guys? Nomor 2. Lingkaran Gosek. Sering dijuluki sebagai observatorium matahari tertua di dunia, bentuk aslinya tuh berupa parit melingkar dan pagar kayu berdiameter 75 meter yang punya beberapa gerbang. Nah, gerbang-gerbang ini posisinya tuh sejajar banget sama titik matahari terbit dan juga terbenam waktu fenomena solstice atau titik balik matahari. Tapi, predikat observatorium matahari ini ternyata masih didebatin sama para peneliti ya. Gara-gara ada kubu yang skeptis nih bilang begini kira-kira, bentar, ini tempat beneran dipakai untuk memantau pergerakan matahari sepanjang tahun atau cuma dipakai pas hari ritual tertentu doang ya? Makanya karena belum ketemu jawabannya nih, penyebutan namanya pun masih abu-abu dan memicu perdebatan panjang di dunia arkeologi. Terus bagian yang bikin merinding itu adalah waktu situs ini digali dong, di mana para arkeolog menemukan sisa-sisa api ritual, tulang belulang hewan, dan yang paling ekstrim tuh ada kerangka manusia tanpa kepala. Hanya gara-gara penemuan ini juga lah, para ahli berspekulasi kalau lingkaran Gosek nggak cuma untuk fungsi astronomi aja, tapi kemungkinan besar jadi saksi bisu dari praktik pengorbanan manusia. Nomor 1. Gua Longyo. Menyandang gelar negara maju bukan berarti semua yang ada di Cina tuh penuh sama teknologi kok. Buktinya ada Gua Longyo yang sebenarnya bukan gua alam yang terbentuk karena tetesan air, tapi gua buatan manusia yang dipahat langsung di batu lanau padat. Hah, kaget nggak tuh? Ukurannya tuh super raksasa, di mana ada sekitar 24 gua yang ditemukan, dan interiornya tuh rapi banget dengan pilar-pilar besar penyangga atap. Nah, kalau kalian tuh bertanya-tanya di mana misterinya, jawabannya tuh di seluruh permukaan dindingnya, langit-langitnya, dan juga pilar di gua ini ya. Lihat deh guys, dipahatnya tuh pakai pola garis diagonal yang seragam dan juga konsisten banget kan? Gokil ya, kebayang gak sih berapa ribu pekerja dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahat gua sebesar ini? Anehnya, gak ada satupun dokumen ataupun catatan sejarah dari Kekaisaran Cina kuno yang nyebut-nyebut soal pembangunan mega proyek ini loh ya. Bener-bener kayak proyek rahasia yang dihapus dari sejarah gitu aja deh. Fungsinya pun gak ada yang tahu buat apa. Dimana ada yang nembak kalau ini tuh bekas tempat penambangan batu, tempat persembunyian tentara, atau bahkan nih tempat penyimpanan logistik Kekaisaran. Cuma semua teori itu berujung zong karena kondisi gua ini tuh terlalu rapi dan gak menemukan sisa-sisa aktivitas penambangan ataupun perkakas militer di dalamnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.